Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Safat, perwakilan kelompok 14. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mitigasi bencana alam dalam rangka KKN ITERA 2021. Pertama kita tahu bahwa bencana itu tidak dapat diprediksi dan kita tidak tahu kapan terjadinya bencana dan di mana daerah terjadinya bencana. Pertama-tama mungkin kita tahu secara singkat bencana itu apa. Itu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor alam, yang dimana faktor alam, faktor non-alam, dan maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Apa sih yang dimaksud kerugian ini? Korban jiwa manusia. Seperti yang diketahui, jika terjadi bencana, bakal banyak jatuh-jatuhnya korban jiwa manusia seperti kematian, kesakitan, dan berbagai macam. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini bisa disimpulkan bahwa jika terjadi bencana, pasti daerah yang diterjang sebuah bencana itu atau sebuah peristiwa itu pasti mengalami kerusakan yang dapat dipulihkan maupun tidak dipulihkan. Kerugian harta benda. Kerugian harta benda ini dapat disebut juga kerugian ekonomi, yang dimana setelah terjadinya bencana pasti sebuah daerah mengalami kerusakan. Dan juga daerah itu bakal mengalami kerugian yang dimana daerahnya tidak dapat dipulihkan, terus fasilitas di daerah itu hancur yang mengakibatkan kerugian harta benda, dan seterusnya. Dan dampak selanjutnya yaitu psikologis. Apa sih maksud dari dampak psikologis itu? Dampak psikologis itu maksudnya dampak yang mengakibatkan trauma kepada korban. Contohnya, itu seperti di daerah pesisir Lampung pernah mengalami tsunami. Jadi dampak warga di sana terkena dampak psikologis, di mana setiap ada gempa pasti warga di sana melakukan evakuasi ke dataran tinggi. Padahal di berita atau dari info dari resmi dari pemerintah tidak ada informasi bakal terjadi gempa. Tetapi ada pihak-pihak yang menyalahgunakan sebuah kejadian ini dan menyebarkan hoaks bahwa bakal terjadi gempa dan mengakibatkan warga-warga mengungsi dan meninggalkan rumahnya, dan kemungkinan pihak-pihak yang tidak berwenang ini melakukan kejahatan ke rumah-rumah yang ditinggalkan. Karena itulah dampak psikologis dari bencana. Jadi orang-orang sebelum ada informasi bahwa terjadi bencana itu, tetapi orang-orang udah melakukan evakuasi langsung karena mereka takut terjadinya takut mereka menjadi korban sebuah bencana yang pernah terjadi di daerah mereka. Lalu pengelompokan bencana. Pengelompokan bencana dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Di mana bencana alam itu ya seperti kita ketahui, bencana alam diakibatkan oleh alam itu sendiri, seperti gunung api, gunung meletus, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi. Bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa rangkaian atau peristiwa non-alam yang diantara lainnya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa serangkaian dan kita ambil bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri dan berdampak ke berbagai hal. Contohnya terorisme,
spionisme, blokade, peperangan, dan berbagai macam lainnya. Dalam bencana ada sebuah kejadian bencana, di mana kejadian bencana ini dilakukan atau dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi jenis bencana, dan korban dan kerusakan. Maksud adanya kejadian bencana ini agar kita atau peneliti dapat mengetahui disaster atau bahaya sebuah daerah yang akan ditempatkan. Seperti misalnya di daerah ini telah terjadi gempa bumi. Dengan adanya kejadian bencana ini, kita sudah tahu. Kita bisa dapat melihat catatan bahwa di daerah ini rawan terjadinya gempa dengan kekuatan berapa magnitudo dan dampak yang pernah terjadi apa saja. Lalu kita dapat meminimalisir jika terjadi di daerah sana gempa. Dan kita dapat membuat daerah-daerah yang bangunan-bangunan yang dapat tahan terhadap gempa dengan kekuatan yang pernah terjadi. Klarifikasi jenis-jenis bencana alam. Pertama-tama kita membahas bencana alam. Oleh bencana alam. Maaf. Dalam pertama kali ini kita hanya membahas jenis-jenis bencana alam. Seperti kita ketahui, bencana alam terdiri dari gempa bumi, yang dimana gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi, aktivitas lempeng tektonik bumi, dan patahan. Letusan gunung berapi dapat diartikan bahwa erupsi aktifnya sebuah gunung yang mengeluarkan sebuah magma, lava, gas beracun, dan tsunami dan banjir lahar. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berasal dari kata su berarti lautan, nami yang berarti gelombang ombak. Yang berarti tsunami adalah serangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergerakan di dasar laut dan diakibatkan oleh gempa. Gempa tersendiri diakibatkan oleh gempa yang ada di pusat laut itu ataupun gempa yang ada diakibatkan oleh letusan gunung berapi di dasar laut. Tanah longsor merupakan hilangnya kestabilan tanah dalam batuan penyusun lereng. Jadi di tanah itu adanya kestabilan. Jika sebuah tanah tidak stabil, maka bagian yang tidak stabil itu bakal jatuh ke bawah. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Dan biasanya durasi waktunya 3-5 menit ataupun bisa lebih. Apa sih itu mitigasi bencana? Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Apa sih tujuan adanya mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana itu bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sumber daya alam, lalu agar kita dapat mengetahui dan mengantisipasi bencana tersebut dan meningkatkan sebuah kepedulian masyarakat dalam mengurangi risiko bencana ini. Dalam bencana ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan kajian risiko bencana. Pertama, kita harus tahu apa itu hazard, terus
kerentanan, kapasitas. Pertama, hazard. Hazard adalah sebuah kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Hazard ini biasanya menimbulkan bencana maupun tidak. Hazard dianggap sebuah bencana atau disaster apabila telah menimbulkan korban jiwa atau kerugian. Jadi maksud dari hazard ini belum sebuah bencana, tapi hazard itu seperti adanya turbulensi pesawat, tapi masih bisa diatasi. Nah, itulah hazard, sebuah bencana tapi tidak mengalami kerugian benda ataupun apapun, tapi dapat mengakibatkan cedera bagi orang yang lagi di pesawat itu dan ada turbulensi. Kerentanan atau vulnerability adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya alam maupun bahaya buatan yang terjadi akan mengakibatkan bencana atau disaster ataupun tidak. Rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial, sikap mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan atau tindakan, dan lain-lain. Jenis-jenis kerentanan. 1. Kerentanan fisik. Maksudnya terdiri dari bangunan, infrastruktur, konstruksi yang lemah. 2. Kerentanan sosial. Kemiskinan, lingkungan, konflik, tindakan pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, lansia. 3. Kerentanan mental. Maksudnya ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan tidak ingin mengetahui informasi. Kapasitas atau capacity adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, fisik maupun keuntungan dan lainnya. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diterapkan secara umum temurun dari generasi ke generasi. Risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Jadi maksud risiko bencana ini sudah terjadi bencana, terus kita harus mengetahui apa saja yang diakibatkan oleh bencana ini. Terus kita harus tahu hilangnya rasa aman dari risiko bencana ini. Kita tahu gimana apa yang terjadi pada korban, kehilangan rasa aman, kerusakan, kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan menghitung risiko bencana di suatu wilayah. Jadi dalam kerentanan bencana ini dapat kita hitung dengan bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Itulah risiko bencana. Setelah mendapatkan risiko bencana, yang harus kita lakukan ialah melakukan tindakan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Jadi mitigasi ini diajarkan untuk kita mengetahui tindakan apa saja untuk mengurangi risiko bencana. Jadi contohnya seperti relokasi penduduk daerah rawan bencana ke daerah yang tidak rawan. 2. Pelatihan untuk sikap tanggap kepada masyarakat agar tidak terjadinya trauma psikologis. Pengkondisian pembangunan rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang kuat atau dapat menghadapi bencana tersebut yang pernah terjadi di daerah tersebut. Lalu penciptaan penyebaran kearifan lokal, maksudnya itu kita memberi informasi tentang bencana agar masyarakat lebih tahu apa saja yang akan dilakukan. Dari beberapa riset yang saya temukan, di daerah Lampung Timur ini sering terjadi angin puting beliung dan gempa. Jadi saya mengambil topik angin puting beliung atau tornado. Dari yang kita ketahui tadi, angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih
dari 40 km per jam dan bergerak secara lurus yang memiliki pusat. Beberapa orang awam menyebut angin puting beliung ini adalah angin lesus dan di Sumatera disebut angin bohorok. Di daerah Amerika Serikat sering juga disebut tornado, tetapi tornado ini dapat diartikan angin yang memiliki kecepatan lebih dari angin puting beliung, di mana kecepatannya 320 km per jam dan berdiameter 500 km. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusaran benda yang terlewati pasti terangkat. Dan maksudnya ini angin itu bukan berarti dia lewat ada angin puting beliung terus lewat bangunan hancur, bukan. Tapi itu jika kecepatannya melebihi batas tahan sebuah bangunan. Jadi misalnya ada angin puting beliung dengan kecepatan 40 km per jam. Itu kan sudah dibilang angin puting beliung, tapi 40 km per jam itu belum dapat merusakkan bangunan-bangunan yang kayak bangunan bata dan lain-lain. Jadi bangunan rusak jika angin itu memiliki kecepatan melebihi ketahanan sebuah bangunan. Gejala awal puting beliung. Jadi dalam mitigasi ini kita harus tahu gejala-gejalanya, gejala awal puting beliung. Seperti yang kita ketahui, sebelum ada angin puting beliung itu pasti udara di daerah sana terasa panas dan gerah. Di langit tampak ada perubahan awan, cumulonimbus. Pertama-tama awan cumulonimbus itu seperti awan tebal yang berbentuk seperti bunga kol, berwarna abu-abu pekat dan seperti warna hitam juga. Dan juga di mana awan cumulonimbus itu seperti bakal terjadi badai. Jadi kemungkinan di mana ada awan gelap berbentuk bunga kol, kayak maksud bunga kol itu kayak gimana ya? Tebal gitu, tebal, hitam, tebal, gede. Nah, itulah awan cumulonimbus. Dan kemungkinan biasanya hujan badai seperti banyaknya petir dan berbagai macam. Dan juga kita dapat melihat dari ranting-ranting dan daun-daun pohon yang bergoyang-goyang ataupun yang tertiup-tiup. Jika ada ranting yang dikira itu kokoh tapi dia terangkat oleh angin, kemungkinan itu anginnya memiliki kecepatan lebih dari 20 km per jam. Karena ya dari beberapa riset yang saya tahu, angin dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam itu dapat mengangkat beberapa pohon yang bisa dibilang agak kokoh tapi masih belum, seperti pohon-pohon lah pokoknya. Kalau misalnya udah di atas 60 km per jam itu bisa mengangkat pohon buah seri atau berbagai macamnya. Biasanya durasi waktu terjadinya angin puting beliung ini biasanya sekitar 1 jam telah terjadi, tetapi bisa lebih ataupun bisa kurang. Dan di sini kita harus memahami karakteristik angin puting beliung, yang dimana puting beliung merupakan dampak ikutan awan cumulonimbus. Yang tadi saya jelaskan, awan cumulonimbus itu adalah awan hitam, gelap, dan berbagai macamnya. Terus biasanya terjadi dari beberapa menit atau bisa lebih. Ada ya pusaran di daerah, pusaran di sebuah daerah itu sudah diklasifikasi sebuah angin puting beliung. Jika terjadinya berlangsung lama, lintas sana membentuk jalur kerusakan. Jadi jika berlangsung lama, kecepatan tinggi, biasanya di lewatan itu pasti rusak. Terus biasanya kejadian angin puting beliung ini di dataran rendah. Hal apa saja yang dapat kita lakukan setelah terjadinya angin puting beliung?
eh, sebelum datang angin, kita harus mengetahui biasanya sebuah bencana itu pasti disiarkan di mana-mana, di televisi, radio, maupun di handphone. Terus waspadalah perubahan cuaca. Mungkin tiba-tiba kadang ada angin puting beliung ini terjadi tiba-tiba secara tiba-tiba, karena angin puting beliung juga dapat terjadi jika angin panas dan angin dingin itu saling bertemu dan mereka saling bertumbukan dan membentuk sebuah pusaran. Terus kita mengetahui tanda-tandanya apa saja dan karakteristiknya apa saja. Dan biasanya sebelum angin puting beliung itu ada suara keras seperti guntangan kereta api begitu. Kalau udah ada suara itu berarti sebenarnya kita mengungsi, karena biasanya jika ada suara itu pasti ada angin dengan kecepatan tinggi yang bakal datang ke arah kita. Saat datangnya angin, bila dalam keadaan bahaya, segeralah ke tempat perlindungan. Jika kita berada di rumah atau di perkantoran, sekolah, rumah sakit, pabrik, dan berbagai macamnya, kita lebih dianjurkan berada di daerah paling rendah atau lantai bawah atau basement, di mana biasanya di sebuah bangunan daerah paling bawah atau basement lah tempat yang paling aman dan paling kokoh untuk menghadapi sebuah angin yang memiliki kecepatan tinggi dan minimalisir terjadinya kita menjadi korban dari angin tersebut. Lalu bagaimana jika kita berada di mobil? Disarankan kita di mobil, kita langsung mencari tempat pengungsian, karena di mana yang kita ketahui jika angin memiliki kecepatan di atas 60 km per jam, mungkin tidak dapat mengangkat mobil, tapi dapat menggeser mobil. Tapi jika udah di atas 80 km per jam, kemungkinan bisa mengangkat mobil dan mengakibatkan kita menjadi korban seterusnya. Mungkin penjelasan tentang bencana ini hanya sampai situ saja, dan ini contoh poster dari BTG kami tentang tornado, di mana di sini lihat ke atas, maksudnya itu kita harus mengetahui karakteristik dari tornado apa saja, seperti adanya awan cumulonimbus. Lalu awas, biasanya jika kita berada di luar, kita selalu memperhatikan benda-benda yang terbawa oleh angin-angin tersebut bisa saja terkena di kepala kita ataupun mengenai kita. Keluar, maksudnya jika kita berada di mobil, kita lebih baik keluar. Takutnya angin tornado atau puting beliung yang kita alami itu memiliki kecepatan yang dapat mengangkat sebuah mobil yang kita gunakan untuk berlindung, dan kita bisa menjadi korban jiwa di dalam kejadian bencana ini. Dengarkan, biasanya pemerintah selalu menginformasikan jika terjadi bencana, jadi kita harus selalu mendengarkan dari baik pun dari dimanapun. Tetaplah di rumah. Jika kita berada di rumah, cobalah kita berada di daerah-daerah yang dianggap aman, dan selalu mencari informasi-informasi tentang bencana tersebut, apakah sudah selesai ataupun makin berbahaya. Berlindung, kita carilah berlindung. Setelah tadi di dalam rumah, kita mencari informasi dari handphone atau TV atau radio. Jika kabarnya lebih berbahaya, carilah tempat berlindung yang paling aman, seperti di lantai paling bawah atau basement. Dan jangan berada di tempat yang adanya jendela, karena dari jendela bisa masuknya benda-benda yang berterbangan oleh angin tersebut. Berhati-hati, jangan menggunakan kendaraan untuk melarikan diri dari angin puting beliung tersebut, karena bisa saja angin puting beliung memiliki kecepatan melebihi kendaraan kita tersebut, dan kita jadi terangkat dan kita bisa menjadi korbannya. Jika kita berada di luar, berbaringlah di selokan atau parit atau tempat rendah di tanah, lindungi kepala kita dari kotoran.
biasanya kenapa diselokan? Biasanya angin kecepatan dapat berkurang di daerah-daerah sempit tersebut dan angin tidak bisa melewati daerah tersebut. Sekian presentasi mitigasi bencana saya dan penjelasan mitigasi tentang mengenai tornado ini, dan semoga bagi kawan-kawan sekalian dapat menarik ilmu dan dapat melakukan apa saja jika terjadi di daerah kita, di daerah kawan-kawan tersebut ada angin puting beliung, dan kawan-kawan tahu harus ngapain dan harus apa saja yang harus dilakukan.